Hadis yang pertama, yang tadi kita dapatkan riwayatnya panjang, bahkan disandarkan pada sahabat Salman Al-Farisi, ada yang menyandarkan pada sahabat Ali bin Abi Thalib, yang diduga bahkan keduanya tidak pernah menyampaikannya. Apa kalimatnya? Atakum syahrun Ramadan, atakum syahrun Ramadan, telah tiba bulan Ramadan. Kemudian yang paling menarik, awaluhu rahmah, awalnya adalah rahmat. Wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya itu penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maghfirah. Kemudian wa akhiruhu itkum minan nar, akhirnya pembebas dari neraka. Pernah mendengar ungkapan ini? Nah, hadis ini diteliti oleh para pakar hadis, ahli-ahli di bidang hadis, dan menyimpulkan bahwa hadis ini bermasalah. Bahkan derajatnya ada yang menemukan bahwa sampai ke derajat hadis palsu, hadis maudhu. Dhaifnya tinggi. Paling minimal kata para ulama statusnya semi palsu. Semi palsu, hadis matruk. Jadi ada 3M bermasalah. Kalau ada satu di antara 3 ini, maka hadisnya cenderung ditolak oleh para ulama. M yang pertama disebut dengan mungkar. Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh seringkali berbuat maksiat. Dia meriwayatkan hadis tapi terlihat suka berbuat salah. Ada yang mabuk, ada yang berselisih, maka hadisnya diingkari oleh para ulama. Di antara golongan hadis maudhu, bahkan minimal matruk, adalah hadis yang menyebutkan awal pertama Ramadan rahmat, pertengahannya maghfirah, dan ujungnya pembebas dari neraka. Apa indikasinya? Satu, ini bertentangan langsung dengan hadis-hadis Nabi yang lain, yaitu yang sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah. Nah, ini menarik tentang kajian sebuah hadis, ya, hadis yang banyak dijelaskan oleh para dai ketika menjelaskan tentang keutamaan puasa. Nah, hadis ini sebenarnya panjang, dan yang menjadi pokok pembahasan atau titik pembahasan dalam hal ini adalah terkait dengan redaksi wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar, bahwa bulan Ramadan itu adalah sebuah bulan yang awalnya adalah rahmat, artinya 10 hari pertama itu rahmat, wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahannya penuh dengan ampunan, wa akhiruhu itqun minan nar, dan yang terakhir pembebasan dari api neraka. Nah, bagaimana sebenarnya status hadis ini? Nah, hadis ini sebenarnya banyak yang meriwayatkan, diantaranya Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab Sahihnya. Kemudian diriwayatkan juga Imam Ibnu Syahin dalam kitab Fadailur Ramadan. Bahkan Al-Imam Al-Baihaqi juga meriwayatkan hadis ini dalam kitabnya Syu'abul Iman, dalam babu Fadaili Syahri Ramadan. Hanya saja dalam kitab Ibnu Khuzaimah, setelah menyitir hadis ini, beliau melanjutkan dengan ungkapan insohal khabaru, apabila hadis ini sahih. Nah, ini kata para ulama mengindikasikan bahwa Ibnu Khuzaimah sekalipun mencantumkan hadis ini dalam kitab sahihnya, tidak kemudian menganggap hadis ini sebagai hadis yang sahih. Nah, hadis ini diriwayatkan dari Salman Al-Farisi. Jadi saya baca hadisnya sepotong saja, kemudian saya lanjutkan kepada pokok pembahasannya. An Salman qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Diriwayatkan dari Salman bahwasanya Rasulullah pernah berkhutbah ketika terakhir bulan Sya'ban. Faqalah, dalam khutbahnya Rasulullah bersabda, ayyuhan nasu qad adhallakum syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin, ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyamah lailihi tatawuan. Nah, ini hadis awalnya redaksinya seperti ini. Ayuhan nas, wahai para manusia, ini isi khutbah dari Rasulullah. Qad adhallakum syahrun azim, telah datang kepadamu sebuah syahrun azim, bulan yang begitu agung, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr, bulan di mana di dalamnya ada malam yang lebih mulia daripada 1000 malam. Ja'alallahu siyamahu faridah, Allah menjadikan puasa pada bulan tersebut
sebagai puasa fardu, puasa wajib, wa qiyamah lailihi tatawuan, dan beribadah pada malam harinya sebagai ibadah yang sunnah. Nah, hadis ini panjang. Nah, kemudian di hampir selesai ada kata-kata wa huwa syahrun awwaluhu rahmah. Bulan ini adalah bulan yang awalnya rahmat, wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahannya penuh ampunan, wa akhiruhu itqun minan nar, dan yang terakhir pembebasan dari api neraka. Nah, kemudian menanggapi hadis ini ada beberapa komentar dari ulama hadis, di antaranya Imam Ibnu Hajar, juga Al-Imam Badruddin Al-Aini dalam kitab Umdatul Qorinya, bahkan juga Al-Hafidh Diyauddin Al-Maqdisi dalam kitab As-Sunan wal Ahkam. Nah, saya baca saja redaksinya seperti ini. Pertama dari Al-Hafidh Diyauddin Al-Maqdisi dalam kitab Sunan wal Ahkam. Wa qala Al-Hafidh Diyauddin Al-Maqdisi fi Sunan wal Ahkam, kata beliau, huwa min riwayati Ali bin Zaid bin Jad'an wa Ali bin Zaidin faqad takallama fihi jama'atun minal ulama, faqala al-imamu Ahmadu wa Yahya bin Ma'in laisa bi syai'in, wa qala al-Bukhari la yuhtajju bihi. Menurut komentar Al-Hafidh Diyauddin Al-Maqdisi, hadis ini ada seorang perawi yang namanya Ali bin Zaid bin Jad'an. Terkait dengan perawi yang bernama Ali bin Zaid bin Jad'an, ternyata banyak komentar dari ulama. Di antaranya komentar dari Imam Ahmad dan Imam Yahya bin Ma'in, bahwa kalau ada hadis riwayat Ali bin Zaid bin Jad'an itu tidak dianggap. Bahkan Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari mengatakan la yuhtajju bihi. Riwayat dari Ali bin Zaid bin Jad'an itu tidak bisa dibuat argumentasi, atau tidak bisa dibuat hujjah. Kemudian juga komentar yang sama diberikan oleh Badruddin Al-Aini dalam kitab Umdatul Qorinya, Syarah Sahih Bukhari. Ini yang Hanafiyah ya. Menurut komentar Imam Badruddin Al-Aini, wala yasihu isnaduhu wa fi sanadihi iyas. Sanad atau mata rantai dari hadis tersebut itu tidak sah, tidak sahih, karena dalam sanadnya ada orang atau perawi yang bernama Iyas. Wa qala syaikhuna. Nah, kemudian Badruddin Al-Aini menukil pendapat dari gurunya terkait dengan perawi yang bernama Iyas tersebut. Al-Dhahir annahu ibnu Abi Iyas. Yang dimaksud Iyas di sini adalah ibnu Abi Iyas. Setelah itu Imam Badruddin Al-Aini menvonis hadis tersebut hadis wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqun minan nar sebagai hadis mungkar, wal khabaru mungkarun. Jadi hadis ini adalah hadis mungkar. Ini menurut komentar Badruddin Al-Aini. Nah, hadis mungkar tersebut termasuk dalam kategori hadis mardud atau hadis dhaif. Nah, sementara yang saya temukan hadis ini hadis mungkar. Hadis mungkar itu derajatnya masih di bawah hadis matruk, sedangkan hadis matruk derajatnya di bawah hadis maudhu. Jadi dari segi mardudnya, dari segi tertolaknya, hadis maudhu itu adalah hadis yang paling tinggi tingkat kedhaifannya atau kelemahannya. Setelah itu disusul dengan hadis matruk, kemudian setelah itu disusul dengan hadis mungkar. Jadi menurut sepengetahuan saya, setelah saya telusuri, tidak ada para ulama yang mengatakan hadis wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Tidak ada komentar ulama bahwa hadis ini adalah hadis maudhu. Bahkan tidak ada yang mengatakan hadis matruk. Mentok hanya ada yang mengatakan hadis mungkar, yaitu Imam Badruddin Al-Aini. Kemudian sisi kelemahan dari hadis tersebut sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah ilatnya itu ada dua. Yang pertama, fihi inqita'un haitsu lam yasma' Sa'id bin Musayyab min Salman Al-Farisi. Nah, dalam hadis yang lain ada riwayat yang mengatakan bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyab dari Salman Al-Farisi. Padahal Sa'id bin Musayyab tidak pernah mendengar riwayat ini dari Salman Al-Farisi. Berarti di sini ada ingkito dalam sanadnya.
Ini ilat yang pertama, sehingga masuk dalam kategori dhaif. Kemudian yang kedua, fi sanadihi Ali bin Zaid bin Jad'an. Dalam hadis tersebut ada seorang perawi yang bernama Ali bin Zaid bin Jad'an. Qala fihi Ibnu Sa'ad. Nah, terkait dengan siapa Ali bin Zaid bin Jad'an, maka menurut Ibnu Sa'ad, fihi dha'fun wa la yuhtajju bihi. Ali bin Zaid itu adalah perawi yang dhaif dan tidak bisa dijadikan argumentator. Bukan hanya Ibnu Sa'ad, Imam Ahmad juga, Ibnu Ma'in, Imam An-Nasai, Ibnu Huzaimah dan yang lain itu juga mendhaifkan terhadap riwayat Ali bin Zaid bin Jad'an, sebagaimana yang tertuang dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala. Nah, dari sini bisa dijelaskan bahwa hadis ini sebenarnya hadis mungkar, tidak sampai matruk, apalagi sampai dikatakan hadis maudhu. Saya bacakan tentang keterangan maksud dari hadis maudhu, hadis matruk dan hadis mungkar. Saya ambil dalam kitab Taisiru Mustalahil Hadis karya Mahmud At-Tohan. Nah, di sini ada keterangan seperti ini, biar kita tahu perbedaan antara hadis maudhu, hadis matruk dan hadis mungkar. Al-mabhatsus salis al-mardud bisababi ta'nin firrawi. Pembahasan yang nomor 3, hadis yang tertolak karena ada cacat dalam sisi rawi. Al-murad bi ta'ni firrawi jarhuhu bil lisan wa takallum fihi min nahiyati adalatihi wa dinihi wa min nahiyati dhabtihi wa hifdhihi wa tayaqqudihi. Maksud dari cacat dalam sisi rawi, bahwa rawi tersebut mendapat sebuah kritikan daripada ulama, baik dari segi keadilannya, adalahnya, dari segi tingkat kualitas keagamaannya, kemudian juga dari segi dobit atau tingkat hafalan, tingkat kecekatan dalam menerima hadis, wa tayaqqudihi, dan kesadaran dalam menerima hadis. Nah, kemudian dalam pembahasan ini al-mardud bisababi ta'nin firrawi, jadi hadis tertolak gara-gara ada sisi cacat dalam rawinya. Itu yang pertama adalah hadis maudhu. Nah, hadis maudhu itu adalah idza kana sababu ta'ni firrawi huwal kadzib ala Rasulillah fa hadisuhu yusammal maudhu. Kalau sebab cacatnya dalam rawi itu adalah berdusta atas nama Rasulullah, maka hadisnya disebut dengan hadis maudhu. Nah, sehingga takrif dari hadis maudhu menurut istilah ulama hadis adalah huwal kadzib al-mukhtalaq al-masnu al-mansub ila Rasulillah, adalah sebuah hadis yang dusta, yang dibuat-buat, yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian derajat hadis maudhu itu seperti apa? Rutbatuhu, derajatnya adalah huwa syarrul ahadis ad-dhaifah wa akbahuha. Hadis maudhu adalah hadis dhaif yang paling parah, yang paling jelek. Wa ba'dul ulama'i ya'tabiruhu qisman mustaqillan. Bahkan dari saking jeleknya derajat hadis maudhu, sebagian ulama menganggap hadis maudhu itu tidak merupakan bagian dari hadis dhaif. Artinya maudhu itu bukan hadis dhaif. Wa ba'dul ulama ya'tabiru qisman mustaqilan, ada pembagian tertentu, ada pembagian sendiri. Walaysa nau'an min anwa'il ahadisid dhaifah. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa hadis maudhu itu tidak masuk kategori hadis dhaif, karena memang bukan hadis dan tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah, sehingga ya hadis maudhu, hadis palsu. Maka hukum meriwayatkannya seperti apa? Nah, kata ulama, ajma'al ulama'u ala annahu la tahillu riwayatuhu li ahadin alimah halahu fi ayyi ma'nan kana illa ma'ah bayani wad'ihi. Nah, terkait dengan hukum meriwayatkan hadis maudhu ini, para ulama telah berkonsensus sepakat bahwa tidak boleh meriwayatkan hadis maudhu tersebut bagi siapapun yang telah mengetahui terhadap status dari hadisnya. Nah, kemudian yang kedua, dari pembagian hadis al-mardud bisababi ta'nin firrawi,
hadis yang tertolak karena ada cacat dalam rawinya. Yang kedua adalah al-matruk, hadis matruk. Bagaimana sebuah hadis dikatakan matruk? Idza kana sababu ta'ni fi rawi huwa at-tuhma bil kadzib wa huwa as-sababus sani summiya hadisuhu al-matruk. Kalau sebab adanya cacat dalam rawi adalah at-tuhma bil kadzib, dia diduga berdusta. Jadi kalau yang maudhu itu memang jelas-jelas berdusta ya, bahasanya jelas-jelas berdusta. Kalau yang matruk al-muttaham bil kadzib, diduga berdusta. Jadi masih ada kata-kata ittiham, al-muttaham bil kadzib, diduga berdusta. Nah, kalau rawinya itu muttaham bil kadzib, diduga berdusta, maka status hadis yang diriwayatkan itu namanya hadis matruk. Sehingga dari situ definisi hadis matruk menurut ulama adalah huwal hadisul ladzi fi isnadihi rawin muttahamun bil kadzib. Adalah hadis yang dalam sanadnya ada seorang rawi yang diduga melakukan kedustaan. Berikutnya tingkat kedhaifan atau tertolaknya hadis matruk ini seperti apa? Nah, di sini ada penjelasan marrabina anna syarrad dhaif al-maudhu wa yalihil matruku tsummal munkaru tsummal mu'allalu tsummal mudraju tsummal maqlub tsummal muttarib kadza rattabahul hafidz Ibnu Hajar. Nah, derajat hadis matruk ini tingkat kedhaifannya di bawah hadis maudhu. Jadi yang pertama tingkat kedhaifannya adalah yang paling parah pertama hadis maudhu, kemudian disusul dengan hadis matruk yang nomor 2, yang ketiga hadis mungkar, kemudian mu'allal, mudraj, setelah itu hadis maqlub, kemudian hadis muttarib sebagaimana yang diungkap oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab At-Tadrib. Kemudian yang ketiga adalah hadis mungkar. Nah, kapan sebuah hadis itu dikatakan mungkar? Idza kana sababu ta'ni fir rawi fahsyal ghalat au kasratal ghaflah awil fisqa wa huwa sabab asalis warabi wal khamis fahadisuhu yusamma mungkar. Hadis dikatakan mungkar apabila sisi cacat yang ada pada rawi itu adalah fahsyul ghalat, sangat keliru dalam meriwayatkan hadis. Yang kedua kasratul ghaflah, sering lupa atau pelupa. Yang ketiga fasik. Maka setiap hadis yang keluar dari orang yang fasik atau orang yang pelupa, orang yang sering keliru, hadisnya dikatakan hadis mungkar. Sehingga dari sini ta'rif hadis mungkar itu adalah al hadisul ladzi fi isnadihi rawin fahusyah ghalatuhu au kasurat ghaflatuhu au dhahara fiskuhu. Adalah sebuah hadis yang di dalam sanadnya ada seorang rawi yang tingkat keluputannya atau kesalahannya itu parah, atau sering pelupa atau sering lupa, au dhahara fisku atau termasuk orang yang fasik. Nah, sehingga hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang yang memiliki sifat ini disebut mungkar. Nah, untuk tingkatan mungkar sendiri itu di bawah matruk. Jadi sekali lagi, yang pertama itu adalah hadis maudhu, yang kedua adalah hadis matruk, yang ketiga adalah hadis mungkar. Hadis maudhu adalah rawinya memang jelas berdusta, hadis matruk adalah rawinya muttaham bil kadzib atau diduga berdusta, kemudian hadis mungkar rawinya adalah sering pelupa, sering keliru dan fasik. Nah, sementara hadis tentang Ramadan bahwa yang pertama adalah rahmat, yang kedua adalah ampunan, dan yang ketiga adalah itqun minan nar, itu oleh para ulama divonis sebagai hadis mungkar karena ada rawi yang bernama Ali bin Zaid bin Jad'an yang dianggap dhaif dan tidak bisa dijadikan argumentator oleh para ulama. Jadi sekali lagi hadis ini tidak sampai pada derajat maudhu ya. Ke matruk saja nggak sampai, apalagi ke maudhu. Entah dari mana pendapat yang mengatakan bahwa hadis tersebut masuk kategori maudhu atau semi maudhu, katanya itu hadis matruk.
Nah, ketika tingkat kedhaifannya ini parah seperti maudhu, matruk, mungkar, ini memang tidak boleh mengamalkan hadis dhaif yang tingkat kedhaifannya parah. Jadi mengamalkan hadis dhaif yang tingkat kedhaifannya parah itu tidak boleh sekalipun dalam hal fadhailul a'mal atau dalam at-targhib wa tarhib. Sahabat legenda yang dirahmati Allah, demikian penjelasan dari saya terkait dengan hadis tersebut yang oleh Ustadz Adi Hidayat divonis sebagai hadis maudhu. Menurut hasil elaborasi data yang telah saya lakukan, hadis tersebut sebenarnya tidak sampai pada tingkat maudhu. Ya, saya sepakat hadis mungkar juga tidak bisa diamalkan baik dalam fadhailul a'mal atau targhib wa tarhib karena tingkat kodhaifannya itu parah. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan isi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.